Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd,
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita senantiasa tahu, senantiasa mengingat bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah surga, bukan dunia. Karena orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mereka diselamatkan dari neraka jahanam, mereka adalah orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah kalian akan dibalas dengan sempurna. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dia dari neraka jahanam dan Allah masukkan dia ke dalam surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dia adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah kata Allah, kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama kata Allah adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Siapapun kita, baik orang kaya, orang miskin, orang yang kuat badannya, orang yang lemah badannya, semua akan merasakan kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, manusia yang paling berakal, manusia yang paling cerdas yang ada yang Allah ciptakan, mereka adalah orang-orang yang banyak yang terus mengingat kematian dan melakukan persiapan yang baik menuju kehidupan akhirat. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika seorang laki-laki Ansar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasul, siapakah mukmin yang paling utama? Maka Rasulullah katakan, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Kemudian laki-laki Ansar ini kembali bertanya kepada Rasulullah, fa ayyul mu'minina aqyas? Lalu siapakah mukmin yang paling cerdas wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab. Kita renungkan jawaban Rasulullah ini. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Manusia yang paling cerdas kata Rasulullah adalah yang paling banyak mengingat kematian, terus mengingat kematian, dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian tersebut. Inilah orang yang cerdas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat kematian atau lupa terhadap kematian? Kalau kita jarang mengingat kematian, kita bukan termasuk orang-orang yang banyak mengingat kematian. Maka kebalikan dari hadis ini, kita adalah manusia yang paling bodoh. Kita adalah manusia yang paling dungu. Karena orang yang paling berakal, yang paling cerdas kata Rasulullah, banyak terus mengingat kematian dan melakukan persiapan yang paling baik untuk kehidupan setelah kematian itu. Kita kadang-kadang ketika mendengar wasiat tentang kematian, kita menganggap ini wasiat yang biasa-biasa saja. Tidak menggetarkan hati kita, tidak tersentuh hati kita dengan wasiat kematian. Kenapa demikian? Karena cintanya kita terhadap dunia ini. Karena banyaknya dosa yang kita lakukan, ketika diingatkan tentang kematian, tidak bergetar hati kita, tidak menjadikan hati kita tersentuh. Karena di antara perkara yang menghalangi seseorang untuk mengingat kematian adalah ketika dia semakin cinta dan terus memikirkan dunia ini.
Maka orang-orang yang terus mengingat kematian, kata Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, beliau katakan, man aktsara dzikrul maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama adalah dia akan segera bertaubat kepada Allah. Yang kedua, kata beliau, dia akan merasakan qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, dia akan lebih bersemangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, barang siapa yang melupakan kematian, maka dia juga akan dihalangi dengan 3 hal, kebalikan dari yang pertama. Maka ketika seseorang terus mengingat kematian, otomatis dia akan segera bertobat kepada Allah. Pas melakukan dosa, langsung tobat kepada Allah. Ketika dia melakukan maksiat, langsung tobat kepada Allah. Dan orang yang terus mengingat kematian juga akan ada sifat qanaah dalam dirinya. Maka kalau kita lihat diri kita tak ada puas-puasnya dengan nikmat dunia ini, sudahlah penghasilan setiap bulannya 100 juta, 20 juta, 50 juta, tak puas juga, tak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Itu tandanya kita jarang mengingat kematian. Adapun orang-orang yang terus mengingat kematian, tak penting bagi dia baik dunia ini sulit ataupun lapang bagi dia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Banyak-banyak kalian mengingat pemutus kelezatan ini, kata Rasulullah, yaitu kematian. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin minal aish illa wassa'aha alaih. Karena tidaklah seseorang mengingat kematian ketika dia banyak ujian, banyak musibah, sempit hidupnya, melainkan kesempitan itu akan menjadi lapang bagi dia. Dan tidaklah seseorang mengingat kematian ketika dia lapang hidupnya, kecuali dengan mengingat kematian akan menjadikan hidup ini sempit, akan menjadikan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terus ingat kematian. Lakukan persiapan-persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang yang cerdas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini pelajaran yang pertama dari ayat ini. Kemudian pelajaran yang kedua, kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya hanya pada hari kiamatlah balasan kebaikan kalian akan disempurnakan oleh Allah, baik kebaikan ataupun keburukan. Iya benar. Ketika seseorang melakukan ketaatan di dalam kehidupan dunia ini, Allah segerakan balasan dari kebaikan tersebut di dunia, tapi tidak sempurna. Demikian juga ketika seorang melakukan kemaksiatan, sebenarnya Allah juga segerakan hukuman bagi dia, tapi hukuman tersebut tidak sempurna. Maka kebaikan yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, kita akan mendapatkan balasan yang sempurna ketika kita sudah meninggal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah." Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi seorang mukmin. Kalau dia melakukan kebaikan di dunia, Allah akan balas dia, dan di akhirat Allah akan berikan kepada dia pahala. Iya, tapi balasan tersebut tidaklah kita dapati sempurna kecuali kita sudah meninggal. Kecuali balasan yang sempurna tersebut hanya kita dapatkan ketika hari kiamat kelak. Maka hendaklah seseorang ketika beramal, yang dia harapkan adalah balasan kelak ketika dia sudah meninggal. Ketika dia melakukan semua aktivitasnya, semua perbuatannya, baik dia sibuk di bidang dakwah, mengajar, atau melakukan kebaikan dan ketaatan-ketaatan yang lainnya, hendaklah dia senantiasa niat pertama dia adalah agar dia mendapatkan kebaikan yang dia lakukan kelak pada hari kiamat. Jangan hanya sebatas mengharapkan ganjaran di dunia. Maka ini pelajaran yang kedua dari ayat ini. Kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang Allah jauhkan dia dari neraka jahanam dan Allah masukkan dia ke dalam surga, maka mereka adalah orang yang sukses. Mereka adalah orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang sukses yang sebenarnya menurut Allah. Adapun menurut penduduk dunia, orang yang sukses ketika mungkin gajinya setiap bulannya 300 juta, 500 juta, banyak bawahannya, jabatannya tinggi, banyak masanya. Ini menurut ahlul dunia. Tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala, orang yang sukses
ketika kita diselamatkan dari neraka jahanam dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang mempunyai banyak kenikmatan dunia, jangan sombong dengan nikmat dunia tersebut. Karena kesuksesan yang hakiki di mata Allah ketika kita diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga. Ini enggak ada gunanya kita sombong. Tak ada gunanya kita sombong dengan ilmu kita. Tidak ada gunanya kita sombong dengan jabatan kita, dengan kekayaan kita. Karena ini kesuksesan menurut penduduk dunia. Adapun kesuksesan menurut Allah yang Allah jelaskan dalam ayat ini dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah katakan, barang siapa yang Allah jauhkan dia dari neraka jahanam dan Allah masukkan dia ke dalam surga, mereka adalah orang yang beruntung. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah katakan, pada hari kiamat kelak akan didatangkan penduduk manusia yang paling susah hidupnya. Demi Allah kita tidak bisa bayangkan bagaimana susahnya orang ini. Karena Rasulullah katakan dia adalah penduduk dunia yang paling susah hidupnya. Tapi dia adalah calon penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah celupkan dia ke dalam neraka jahanam dengan sekali celupan saja. Kemudian ditanya, pernahkah engkau merasakan penderitaan? Pernahkah engkau merasakan kesulitan meskipun sebentar saja? Dia katakan, demi Allah ya Rabb, saya tidak pernah merasakan penderitaan. Luar biasa. Padahal ini adalah manusia yang paling susah hidupnya di dunia. Kita kadang-kadang satu hari tak punya uang, tak makan satu hari, susah kita rasa hidup nih. Tapi dalam hadis ini dikatakan orang yang paling susah hidupnya di dunia ini. Tapi Allah masukkan dia ke dalam surga dengan sekali celupan, maka semua penderitaan yang pernah dia rasakan hilang seketika itu juga. Kemudian didatangkan penduduk dunia yang paling makmur hidupnya, yang paling sejahtera, yang paling kaya, yang paling semuanya. Tapi dia adalah calon penduduk neraka jahanam, dicelupkan ke dalam neraka jahanam dengan sekali celupan. Maka dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan sekali celupan, kemudian ditanya, pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Pernahkah engkau merasakan kebaikan meskipun sesaat saja? Dia katakan, saya tidak pernah merasakan kenikmatan meskipun sesaat saja. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tujuan kita hidup ini bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam surga. Aktivitas yang kita lakukan, setiap hari kita melakukan aktivitas, maka aktivitas tersebut tidak akan menjadi baik ketika semua aktivitas tersebut kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tujuan hidup seorang muslim yang sebenarnya adalah dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan Allah jauhkan dia dari neraka jahanam. Inilah tujuan hidup seorang muslim. Inilah tempat istirahat yang sebenarnya. Kalau kita sudah meninggal, masuk surga, baru istirahat. Adapun kalau hanya sebatas meninggal belum masuk surga, itu enggak ada istirahatnya. Makanya suatu ketika Imam Ahmad ditanya, "Ya Imam, matar roha?" Wahai Imam, kapan kita istirahat di dunia ini? Sibuk manusia dengan aktivitasnya. Ada yang bekerja masuk pagi, pulang malam. Masuk malam, pulang pagi. Gak ada istirahatnya. Maka salah seorang muridnya Imam Ahmad bertanya, kapan kita istirahat? Beliau katakan, "Inda awwali qadamin tada'uha fil jannah." Ketika pertama kali engkau langkahkan kakimu ke surga, barulah kita dikatakan istirahat. Memang iya, di dunia ini kita mungkin istirahat. Kadang-kadang sebagian perusahaan itu hari Ahad libur. Ada yang Sabtu Ahad libur. Iya, kita libur, kita istirahat. Tapi pada hakikatnya kita tidak istirahat. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan ada catatannya. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, baru selesai masalah. Inilah istirahat yang sebenarnya. Kemudian Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan dunia. Karena di antara perkara yang menghalangi seseorang dari taat kepada Allah karena dunia. Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Maka kalau orang-orang terus sibuk mencari dunia, tak akan dapat. Bahkan Allah akan hancurkan urusannya. Dan Allah akan jadikan kemiskinan berada di dua pelupuk matanya. Dan dia tidak mendapatkan dari dunia itu kecuali hanya sebatas yang Allah takdirkan. Tetapi kata Rasulullah, barang siapa yang niat dia adalah akhirat, Allah akan kumpulkan urusannya. Dan Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan hina aqulu ma tasma'un.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kesimpulannya adalah hendaklah kita fokus untuk mengejar cita-cita akhirat kita. Hendaklah kita sibuk untuk melakukan persiapan-persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mengingat kematian. Dan memang secara otomatis ketika seseorang terus mengingat kematian, maka dia akan melakukan amalan. Ketika seseorang terus mengingat kematian, maka hal tersebut akan menjadikan dia melakukan ketaatan, mendorong dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, akan semangat beribadah kepada Allah. Kebalikannya, ketika seseorang jarang mengingat kematian, maka akan malas dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dia tidak akan banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.